Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Putri Jana Duratul Hikmah dengan NIM 23050869095. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial dan emosional dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kita langsung aja. Yang pertama yaitu ada teori perkembangan sosial menurut Erik Erikson. Salah satu ahli yang mendasari teorinya dari sudut pandang ialah Erik H. Erikson, dengan menyebut pendekatannya psikososial atau psikohotis stories. Erikson berusaha menjelaskan bahwa ada hubungan timbal balik antara pribadi dan kebudayaan sampai orang tersebut menjadi dewasa. Di sini terlihat bahwa lingkungan hidup seseorang dari awal sampai akhir itu dipengaruhi oleh sejarah seluruh masyarakat karena perkembangan relasi antara sesama manusia, masyarakat, serta kebudayaan semua itu saling terkait. Nah, lanjut, Erikson menyebut setiap tahapan tersebut sebagai krisis atau konflik yang mempunyai sifat sosial dan psikologis yang sangat berarti bagi kelangsungan perkembangan di masa depan. 8 tahapan perkembangan tersebut sebagai berikut. Nah, yang pertama itu usia 0-2 tahun. Pada masa bayi atau tahun pertama adalah titik awal pembentukan kepribadian. Yang kedua yaitu usia 2-3 tahun. Nah, konflik yang dialami anak pada tahap ini adalah otonomi vs rasa malu serta keraguan. Yang ketiga yaitu usia 3-6 tahun. Anak pada tahap ini belajar menemukan keseimbangan antara kemampuan yang ada dalam dirinya dengan harapan atau tujuan. Nah, nomor 4 yaitu usia 6-12 tahun. Konflik pada tahap ini ialah kerja aktif vs rendah diri. Itu sebabnya kekuatan yang perlu ditumbuhkan ialah kompetensi atau terbentuknya berbagai keterampilan. Yang nomor 5, usia 12-20 tahun. Pada tahap ini, anak mulai memasuki usia remaja di mana identitas diri baik dalam lingkup sosial maupun dunia kerja mulai ditemukan. Yang keenam yaitu usia 20-40 tahun. Nah, pada tahap ini kekuatan dasar yang dibutuhkan ialah kasih, karena muncul konflik antara keintiman atau keakraban vs keterasingan atau kesendirian. Nomor 7, usia 40-65 tahun. Seseorang telah menjadi dewasa pada tahap ini, sehingga diperhadapkan kepada tugas utama untuk menjadi produktif dalam bidang pekerjaannya, serta tuntutan untuk berhasil mendidik keluarga serta melatih generasi penerus. Yang ke-8 yaitu usia 65 tahun sampai kematian. Pribadi yang sudah memasuki usia lanjut mulai mengalami penurunan fungsi-fungsi kesehatan, begitu juga pengalaman masa lalu baik keberhasilan maupun kegagalan menjadi perhatiannya sehingga kebutuhannya untuk dihargai. Oke, kita langsung lanjut aja ke slide berikutnya yaitu ada hubungan antara perkembangan sosial dan pembelajaran bahasa. Perkembangan sosial dan pembelajaran bahasa memiliki hubungan yang erat. Berikut adalah beberapa cara di mana perkembangan sosial dapat mempengaruhi pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu ada interaksi sosial. Melalui interaksi sosial dengan orang lain, individu belajar untuk berbicara, mendengarkan, dan berkomunikasi dalam bahasa. Yang kedua, konteks sosial. Bahasa sering digunakan dalam konteks sosial tertentu. Misalnya bahasa yang digunakan di sekolah atau dengan teman sebaya. Yang ketiga yaitu kemampuan berkomunikasi. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain adalah aspek penting dari perkembangan sosial. Yang keempat yaitu kemampuan empati. Pembelajaran bahasa juga membantu individu dalam memahami perasaan dan perspektif orang lain, yang merupakan komponen kunci dalam perkembangan sosial yang sehat. Yang kelima yaitu identitas sosial. Bahasa juga merupakan bagian dari identitas sosial seseorang. Melalui bahasa, individu mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok sosial tertentu, seperti suku, agama, dan budaya atau budaya. Oke, lanjut ke slide yang berikutnya yaitu ada peran interaksi sosial dalam pembelajaran bahasa Inggris. Interaksi sosial memainkan
Peran yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Inggris. Berikut adalah beberapa cara interaksi sosial mempengaruhi pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama yaitu ada praktek berbicara, yang kedua ada peningkatan kosakata, yang ketiga ada pengembangan keterampilan mendengar, yang keempat yaitu ada kemampuan berpikir cepat, yang kelima yaitu ada peningkatan keterampilan sosial, dan yang keenam yaitu ada penggunaan konteks nyata, ketujuh motivasi, yang ke-8 yaitu pengembangan kemampuan menulis. Ada 8 ya. Dalam rangka mengoptimalkan pembelajaran bahasa Inggris, penting untuk mencari peluang berinteraksi sosial dalam bahasa tersebut, seperti kursus bahasa, kelompok belajar, atau melalui media sosial dan platform online yang memungkinkan komunikasi dalam berbahasa Inggris. Nah, kita sampai ke slide yang terakhir, yaitu ada pengelolaan emosi dalam pembelajaran bahasa asing. Pengelolaan emosi dalam pembelajaran bahasa asing adalah hal yang penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Berikut beberapa tips untuk mengelola emosi saat belajar bahasa asing. Yang pertama yaitu ada kesadaran diri, tentu aja kesadaran diri ini penting ya. Yang kedua yaitu tetap positif, yang ketiga atasi kecemasan, yang keempat, tetap konsisten. Dan yang kelima yaitu gunakan sumber daya dengan tepat. Yang keenam yaitu berinteraksi dengan orang lain. Nah, untuk di nomor 6 ini mungkin kalian bisa cari partner ya untuk berbincang-bincang atau berlatih gitu, berbincang dengan bahasa asing yang sedang kalian pelajari. Nah, terus yang ketujuh yaitu ada tetapkan tujuan yang realistis, dan yang ke-8 yaitu jangan takut melakukan kesalahan. Jadi kalian terus saja mencoba dan jangan takut melakukan kesalahan ya. Oke, pengelolaan emosi yang baik dalam pembelajaran bahasa asing dapat meningkatkan motivasi Anda dan membantu Anda mencapai tingkat kemahiran yang lebih tinggi. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.